Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Amanda dengan PM 23 1250. Pada kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum masyarakat bersahaja. Pertama-tama, di sini ada pendahuluan. Masyarakat bersahaja merupakan kelompok masyarakat yang menjalani kehidupan secara sederhana dan seringkali berada dalam kondisi ekonomi serta pendidikan yang terbatas. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak selalu memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan layanan hukum. Mohon maaf. Akibatnya, banyak hak yang seharusnya mereka peroleh tidak dapat dinikmati secara optimal. Hukum pada dasarnya hadir untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi. Namun, kenyataannya aturan hukum dengan pemahaman masyarakat terhadap aturan tersebut, kondisi ini terlihat jelas pada kelompok-kelompok rentan, termasuk anak jalanan yang sering mengalami diskriminasi, eksploitasi, dan berbagai bentuk pelanggaran hak lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendekatkan hukum ke masyarakat melalui pendidikan hukum yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk yang selanjutnya, ada metode penelitian. Saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio-yuridis. Pendekatan sosio-yuridis digunakan untuk menganalisis hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bersahaja. Yang selanjutnya, hukum sebagai sarana perlindungan masyarakat bersahaja. Salah satu cara efektif untuk membangun kesadaran hukum masyarakat bersahaja adalah melalui pendidikan hukum masyarakat. Pendidikan hukum tidak harus dilakukan dalam bentuk yang formal dan rumit. Penyampaian materi secara sederhana melalui diskusi, permainan edukatif, dan kegiatan interaktif terbukti lebih mudah diterima oleh kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Contoh nyata dapat dilihat melalui program Gerakan Peduli Anak Jalanan atau bisa disingkat GEPAJA yang dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Program ini memberikan edukasi mengenai hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan yang harus dihindari, serta cara memperoleh bantuan apabila mengalami pelanggaran hak melalui metode mini lektur, diskusi terbuka, dan permainan edukatif. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan hukum, tetapi juga belajar untuk berani menyampaikan pendapat dan memahami bahwa mereka memiliki hak yang harus dihormati oleh orang lain. Untuk yang selanjutnya, kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat bersahaja. Kesadaran hukum merupakan keadaan di mana seseorang memahami, menghargai, dan menaati aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Pada masyarakat bersahaja, tingkat kesadaran hukum seringkali dipengaruhi oleh faktor pendidikan, lingkungan sosial, kondisi ekonomi, dan akses terhadap informasi hukum. Dan selanjutnya, peran hukum dalam menciptakan keadilan sosial. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam negara hukum, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun latar belakang pendidikan. Bagi masyarakat bersahaja, keberadaan hukum sangat penting untuk melindungi mereka dari berbagai bentuk ketidakadilan seperti diskriminasi, eksploitasi, perampasan hak, dan tindakan sewenang-wenang. Hukum yang berkeadilan harus mampu memberikan akses yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Untuk yang selanjutnya, akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat bersahaja. Salah satu hambatan yang sering dihadapi masyarakat bersahaja adalah keterbatasan akses terhadap bantuan hukum.
Banyak masyarakat yang tidak memahami prosedur hukum atau tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memperoleh pendampingan hukum ketika menghadapi masalah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum memberikan jaminan bahwa masyarakat miskin berhak memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Bantuan hukum tersebut dapat diberikan oleh organisasi bantuan hukum advokat maupun lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan. Untuk yang selanjutnya, pendidikan hukum sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum. Pendidikan hukum tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman mengenai aturan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai langkah preventif dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Melalui pendidikan hukum, masyarakat dapat mengetahui konsekuensi dari suatu tindakan serta memahami cara bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Bagi masyarakat bersahaja, pendidikan hukum dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum, seminar, diskusi kelompok, pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi, maupun kegiatan sosial yang melibatkan komunitas lokal. Dengan meningkatkan pengetahuan hukum, masyarakat diharapkan mampu mengambil keputusan yang lebih bijaksana, menyelesaikan konflik secara damai, serta berpartisipasi aktif dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan berkeadilan. Untuk yang selanjutnya, hukum masyarakat bersahaja dalam perspektif hukum. Perspektif negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum. Dalam perspektif negara hukum, masyarakat bersahaja memiliki hak yang sama eh, untuk memperoleh perlindungan, pelayanan, dan keadilan. Negara berkewajiban memastikan bahwa hukum tidak hanya berpihak kepada kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik, tapi juga mampu menjangkau masyarakat kecil yang membutuhkan perlindungan. Oleh karena itu, pembangunan hukum harus diarahkan pada terciptanya sistem hukum yang inklusif, mudah diakses, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk selanjutnya, peran perguruan tinggi dalam hukum masyarakat bersahaja. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendekatkan hukum kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa dan dosen dapat menjadi jembatan antara dunia akademik dan masyarakat membutuhkan edukasi hukum. Kegiatan pendidikan hukum masyarakat tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan kepekaan sosial mahasiswa terhadap berbagai persoalan hukum yang terjadi di lingkungan sekitar. Dengan demikian, perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam mewujudkan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan. Untuk yang selanjutnya dan mungkin yang terakhir teman-teman, itu ada kesimpulan. Hukum masyarakat bersahaja merupakan pendekatan yang menempatkan hukum sebagai instrumen perlindungan dan pemberdayaan bagi masyarakat yang hidup dalam keterbatasan. Pendidikan hukum masyarakat menjadi sarana penting eh, untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat kemampuan masyarakat dalam mempertahankan hak-haknya. Pengalaman pendidikan hukum terhadap anak jalanan menunjukkan bahwa pendekatan yang sederhana, partisipatif, dan humanis mampu meningkatkan pemahaman hukum pada kelompok rentan. Meskipun berbagai tantangan masih dihadapi, upaya ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan akses keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada akhirnya, hukum yang baik bukan hanya hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum yang dapat dipahami, dirasakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat bersahaja dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.